Wong Kudus itu wong paling apik, Mak, menurut kula. Paling apik apanya? Ya semuanya. Jadi orangnya sregep, mandiri. Ucap-ucapannya begini loh. Aku ora duwe bupati, ora duwe camat, ora duwe kepala desa. Kalau urip sendiri itu mereka sudah mampu, ora apa-apa. Selamat datang di podcast Klik Fakta. Ada fakta di Klik Fakta. Ya, siang ini kita kedatangan tamu super istimewa, yaitu Ibu Khairiro, seorang pengusaha. Pada kesempatan sebelum kita mengenalkan lebih jauh narasumber kita akan membahas sebuah tema yang beberapa bulan terakhir ini cukup menggelitik di telinga masyarakat kita, yaitu tentang gagalnya lelang proyek IBS atau instalasi bedah sentral di Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi Kudus. Sebenarnya banyak pemberitaan, ada yang mulai dari alasannya karena adanya hacker yang membuat rusaknya jaringan di LPSE, ataupun ada dugaan juga bahwa ada permainan di balik gagalnya lelang proyek IBS di RSUD Kudus. Maka untuk lebih detailnya kita akan menanyakan ini langsung kepada Ibu Khairiro selaku perwakilan dari PT Bina Arta Perkasa, Ibu ya, yaitu PT yang sudah katakanlah menang lelang, tapi ternyata tiba-tiba di tengah jalan dibatalkan karena dugaan adanya hacker yang bermain di sini. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan coba kupas ini dengan beliau, Bu Khairiro, selaku perwakilan dari Bina Arta Perkasa. Monggo Bu, mungkin bisa diceritakan kronologisnya kok sampai rame, ada yang bilang ada permainan hacker juga, itu gimana Bu Khairiro? Nggih, terima kasih Mas. Klik Fakta ini ada fakta di Klik Fakta. Ada fakta di Klik Fakta. Oh gitu. Ya. Berarti saya ngomongnya harus yang fakta-fakta. Iya Bu. Tidak boleh yang rekayasa. Tidak boleh yang rekayasa. Oke, dan siap. Jangan seperti proyek yang direkayasa. Mungkin ya. monggo Bu. Nggih, terima kasih. Jadi gini, kita semua tahu di Kudus itu kan Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi itu kan perkembangannya pesat ya Mas. Ya, betul. Kemudian pada saat pandemi kemarin itu sempat menjadi berita di nasional ya. Bagaimana wabah corona itu ledakannya luar biasa di Kabupaten Kudus. Nah, ketika kondisi seperti itu, instalasi bedah sentral sesuai informasi dari pihak rumah sakit itu kan sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal tentang kesehatan kepada masyarakat. 2 kali dilelang itu pernah gagal. Berarti tidak hanya tahun ini Bu? Ya, yang pertama saya tidak tahu alasannya, tetapi yang jelas ada refocusing anggaran ketika ada wabah corona COVID-19 itu datang. Itu tahun berapa? 2020 berarti? Atau? Mungkin 2020 saya tidak mengikuti secara pasti. Kemudian di 2021 saya mendapatkan informasi ada lelang lagi untuk IBS, tetapi tahapannya baru untuk tahapan awal 2 lantai dulu. Kalau konstruksinya sih perencanaannya 6 lantai. 6 lantai ya. Kemudian kami mengikuti lelang itu. Oh ya, mungkin proyeknya senilai berapa Bu? 29 miliar. 29 miliar kami ikut, kami menjalani proses secara normatif. Pokoknya berdarah-darah lah. Ya, artinya mengikuti sejak proses, awal ya, secara sesuai aturan ya Bu ya. Sesuai aturan, dan mungkin rekanan yang lain juga sama, mengikutinya juga secara berdarah-darah sampai akhirnya diputuskan kami yang menjadi pemenang. Itu kapan Bu mungkin waktunya diputuskan sebagai pemenang PT-nya? 21 Juli. 21 Juli ya? 2021. 21 Juli 2021 diumumkan sebagai pemenang lelang. Kemudian ada masa sanggah 5 hari. 5 hari ya. Masa sanggah 5 hari. Setelah ada masa sanggah selesai, saya menghadap kepada Direktur Rumah Sakit Umum.
saat itu diterima sama beliaunya Pak Direktur. Oke, Pak Aziz. Ya, saya menyampaikan, Pak, kami ini kan sudah memenang, kemudian proses sanggah juga sudah selesai. Apa yang jadwal selanjutnya kan sudah ada penandatanganan SPPBJ dan penandatanganan kontrak. Betul. Saat itu direktur menyampaikan saya mau kontrak secepatnya, Bu. Kalau bisa 28 Juli itu sudah penandatanganan kontrak dan pekerjaannya Ibu jangan sampai lepas waktu, artinya harus tepat waktu. Kalau di proyek ini direktur itu sebagai apa, Bu ya? Mungkin sebagai kuasa pengguna anggaran. Pengguna anggaran. Ya, artinya ya. yang memang sebagai pemilik anggaran itu. Pemilik ya? anggarannya, Iya. oke. Terus setelah saya mendapatkan informasi dari Pak Direktur, itu kan kami mencoba untuk berarti harus tepat waktu ya, Bu. Jangan sampai nanti pokoknya sebelum 10 Desember sudah selesai lah. Artinya tahun ini juga harus selesai ya? Tahun ini juga harus selesai. Oke, Pak, siap. Saya diizinkan untuk mulai DP barang ya, Pak. Yang kemarin memang sudah disetujui pada saat proses lelang. Monggo. Pokoknya kita maunya proses itu cepat. Yang saya Bu, kalau proyek IBS itu masa pengerjaan di berapa lama nih dalam kontrak? 3 bulan 3 ya, bulan. 3 bulan 4 bulan, 3 bulan. Ya, 4 bulan, maksimal 4 bulan. Pokoknya sebelum Desember tanggal 10 itu sudah selesai. Ya, itu anjuran atau saran dari Pak Direktur saat itu. Terus perjalanannya selanjutnya seperti apa, Bu? Saat itu pada saat ketemu Pak Direktur sudah ada semacam kekhawatiran dari beliau. Soalnya begini, Bu, ada wacana tentang pembatalan lelang. Saat itu sudah ngomong begitu. Loh, apa alasannya, Pak? Saya kurang paham. Padahal sudah ditetapkan sebagai pemenang. Iya, saya kurang paham. Dari mana, siapa yang mewacanakan pembatalan lelang itu? Saya saat itu tanya sama beliau. Beliau awalnya sih tidak menjelaskan secara jelas, tapi akhirnya saya desak, beliau menyampaikan. Kemarin itu yang muncul dari wakil direktur. Artinya saya mohon izin, bagaimana Pak? Apakah saya memang harus cobalah Bu Kharirah ketemu sama wakil direktur? Begitu. Komunikasi ya, Bu. Komunikasi. Saya matur, Pak. Izin saya tak ketemu sama wakil direktur. Saya berusaha untuk menemui beliau wakil direktur itu beberapa kali. Padahal kami awalnya kan juga kenal. Sudah kenal. Kenal. Terus kemudian saya juga maturnya baik-baik, tetapi tidak pernah ditemui. Tidak pernah ditemui, tidak ada respon, WA nggak bahkan kami pernah nunggu di depan kantornya juga nggak keluar kan begitu, sampai sudah komunikasi, padahal beliau juga pinarak saat itu, cuman nggak, masa kemudian saya nyelonong masuk ke kantor kan nggak mungkin. Iya kan, tetap permisi. Ya, ketika kami mencoba menemui PPKOM untuk penandatanganan SPPBJ itu, kami sebelum penandatangan kontrak kan harus ada penandatanganan penunjukan barang itu kan, pengadaan barangnya itu, beliau juga menyampaikan bahwa saya belum ada perintah, Lah kan jadwalnya sudah ada, tapi saya belum ada perintah. Perintah dari siapa? Saya bilang begitu. Jadwalnya sudah ada. Jadi indikasi tentang itu sudah terasa gitu. Mulai sejak awal itu. Sudah sejak awal. Pada saat proses lelang pun sebetulnya sudah kami merasakan aroma itu. Cuman kan karena secara normatif dokumen kami lengkap, kemudian tidak ada alasan untuk tidak dimenangkan. Akhirnya kan memang Pokja menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ya, sesuai regulasi. Nah, tiba-tiba ketika tanggal 28 Juli tidak jadi ada penandatanganan kontrak, jadwalnya kan 28 sampai 30. Ya. Tanggal 29 tiba-tiba dihubungi lewat apa? Enggak dihubungi, tiba-tiba ada teman telepon, saat itu saya pas nyetir gitu, ada teman telepon, Bu, ada status Facebooknya dari salah satu aktivis di Kudus, hore ora sido gitu. Itu jam 16, pokoknya sebelum jam 5 sore. Sebelum jam 5 sore. Sebelum itu juga ada salah satu pejabat di Kudus telepon saya. Bu, mohon maaf saya nggak bisa bantu. Saya belum nggak bisa bantu apa gitu. Saya belum kan sudah dengan anggap kan sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Saya nggak berpikir itu. Ketika beliau bilang saya nggak bisa bantu, saya nggak karena saya kondisinya nyetir ya. Salah satu pejabat ya, Bu? Ya, salah satu pejabat.
Kemudian beliau tutup teleponnya, mungkin salah sambung atau gimana kan? Ini Bu Kharirah gitu. Tiba-tiba mungkin salah sambung, ya sudah saya biasa saja. Tiba-tiba dia yang telepon lagi, Bu coba dicek. Kayaknya ini ada persoalan tentang lelang rumah sakit. Saya cek di LPSE itu masih ada, jam 17.10 lah itu masih ada. Itu tapi tanggal 28 tanggal 29. Iya. Tapi jam 17 sekian aku tiba-tiba sudah take down, data sudah dihapus hilang. Terus di situ ada pemberitahuan bahwa lelang dibatalin karena ada indikasi peretasan atau hacker. Nah, kemudian tanggal 31 kami melapor ke. Dan itu wajar nggak Bu? Dan wajar nggak terjadi hacker kayak gitu di dunia kayak gitu? Kalau kemarin di Polda saya sempat meminta tolong teman yang dari LKPP gitu. Dia menerangkan secara pribadi, tetapi dia dari LKPP loh Mas. Konsultan. Ya, dia menerangkan bahwa hacker pada saat LPSE ini kan sistem lelang elektronik ini ya, itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Hampir terjadi. Inilah kelemahannya sistem online elektronik. Cuman ketika sudah ada pemenang lelang itu tidak boleh dibatalkan. Itu kesaksian beliau pada saat kami hadirkan di Polda. Dan lagi lelang itu boleh dibatalkan ketika memang tidak ada peserta yang masuk kualifikasi. Padahal kemarin yang itu cukup banyak Bu ya. Ada 12 kalau enggak ada 12 kalau enggak 11 yang masuk kualifikasi. Kami kebetulan nomor 9 kok saat itu. Ranking 9. Iya, ranking 9. Saya enggak tahu ini kan Pokja yang tahu ya untuk kualifikasinya. Untuk persyaratannya. Terus kemudian dari teman saya yang di LKPP juga menyampaikan bahwa proses lelang harus tetap berjalan sampai penandatanganan kontrak. Jika memang kemudian ada sanggah atau ada tuntutan-tuntutan, itu resiko bagi pemenang lelang jika memang sudah ada keputusan hukum tetap. Artinya tidak boleh membatalkan lelang yang sudah ada pemenang. Betul. Nah, kalaupun membatalkan lelang itu bukan Pokja atau bukan ULP yang membatalkan. Nah di Kudus ini kan yang membatalkan kan Pokja atau ULP. Ini sudah jelas melanggar aturan. Yang boleh membatalkan lelang itu hanya pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Itu yang boleh. Kalau secara aturan seperti itu. Terus akhirnya sampai ke ranah hukum bagaimana Bu ceritanya sampai ke Polda? Paginya saya itu ke Polres dulu. Ini tanggal berapa? 30. Saya ke Polres, saya minta saran dari teman-teman di Polres, bapak-bapak yang di Polres. Pada saat itu kami menghadap, kami cerita, tetapi beliau menyarankan untuk saya melaporkan kasus itu ke Polda saja. Jadi Polres tidak menerima, bahkan saat itu sudah Bu ke Polda saja, jangan di Kudus kan begitu. Saya tidak tahu alasannya apa, yang penting terus 31 Julinya saya ke Polda. Di mana Poldanya di Remkrimsus ya. Itu ya. Saya ke sana, saya ke sana terus kemudian. Itu paginya atau? Ya, tanggal 31-nya. Saya ke Polres kan 30 ya, 31-nya saya ke Polda, terus di sana diterima dan saya menceritakan tentang kronologi lelang itu sampai pembatalan, dan saya menyampaikan apa yang Ibu laporkan, ada dugaan konspirasi dalam proses lelang sehingga itu melanggar hukum, menyalahi aturan. Ini kenapa saya sampaikan ke bapak-bapak di Polda, Mas, bahwa ini presiden buruk di Kudus. Iya, artinya bisa dimainkan. Artinya pintu seperti ini bisa dilakukan lagi. Artinya mereka dengan sengaja dan kasat mata melanggar aturan tanpa beban gitu. Sementara ketika saya konsultasi ke inspektorat, ya nggak apa-apa, ini belum ada kerugian karena dan tidak ada tindak korupsi, tidak ada kerugian yang dari APBD kan begitu. Saya sampaikan yang pertama begini. Proyek IBS ini kan sudah direncanakan. Iya, artinya anggaran konsultan perencanaan kan juga besar. Sudah Kemudian yang kedua, secara real yang rugi ya masyarakat. Seharusnya punya rumah sakit yang megah, pelayanan yang memang representatif untuk masyarakat, akhirnya tidak jadi. Sementara
sumber pendanaannya adalah dana bagi hasil cukai dan tembakau. Iya, DBHJRD. Itu kan harus dijelaskan ke masyarakat begitu. Ya. Ini masyarakat yang rugi. Mestinya Kudus sudah punya rumah sakit yang megah, Ya, dengan instalasi yang dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, ya. Artinya kan ini kan dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik, Betul. bidang Seperti kesehatan. yang disampaikan Pak Dir saat itu. Ini kebanggaan memang kalau Kudus punya IBS dan ini sudah diimpi-impikan sejak dulu. Memang kalau di daerah Pantura belum ya Bu? Belum. Kan? Artinya ini Kudus kan bisa jadi motor sebagai daerah pertama yang memiliki fasilitas cukup Ya begitu. lengkap. Ya begitu. Iya. Ya. Terus saran dari Polda bagaimana Bu setelah pelaporan Ya, ini? Polda biar melakukan tugasnya lah. Kami menunggu karena untuk kasus-kasus seperti ini, Mas, Ya. saya rasa kita melaporkan itu bukan tendensi like and dislike, bukan. Betul. Ya. Kita hanya ingin ada penegakan hukum. Iya. Sehingga semua siapapun warga negara itu tidak bermain-main terhadap hukum. Kalau ada persoalan-persoalan yang memang harus kita adukan, kita laporkan itu kemana ya? Ke penegak hukum dong. Iya, law enforcement ya. Ya, tidak mungkin kita kemudian membiarkan itu. Di samping secara materi memang Bina Arta Perkasa rugi besar. Iya. Karena beberapa jaminan penawaran itu hampir 1 miliar loh. Oh iya. Terus kemudian sampai sekarang masih tengok-tengok duitnya. Iya. Terus kemudian ada beberapa yang memang ketika dapat informasi dari Pak Direktur harus sesuai dan tepat waktu, kami sudah melakukan beberapa DP barang. Iya. Sesuai yang kita ikuti proses lelangnya itu. Cuman persoalannya hanya bukan sekedar itu. Iya, ini sepertinya Presiden buruk ya. tanpa beban begitu loh, Iya. tanpa beban membatalkan lelang sementara ketika Pemda melaporkan ada hacker atau peretasan ke Polres, kan sudah ada yang ngaku IP-nya dari Magelang. Dari Magelang. Kominfo Magelang juga di dalam berita di media itu juga mengakui, kan tinggal itu diusut. Jangan kemudian langsung berani melanggar aturan, lelang sudah ada pemenang langsung dibatalin. Dan aroma-aroma bahwa sebetulnya memang mereka sudah punya penganten itu ada. Iya, kayaknya ada beberapa pengantin yang mau dimenangkan itu. Saya tidak mau menuduh siapa dan siapa, cuman aroma itu ada. Karena ada juga salah satu pejabat yang menyuruh saya ketemu kepada pemenang lelang, peserta lelang yang kalah. Yang kalah. Iya. Untuk apa itu? Ya, Bu Haryo coba dong nemu yang kalah loh, untuk apa Pak? Iya. Saya bilang untuk apa? Kalau memang ada sesuatu komitmen non formal yang harus kami sampaikan karena terlanjur ada sesuatu yang memang jenengan terima, ya nantilah setelah pekerjaan jalan. Dan itu lewatnya harus lewat jenengan karena saya tidak ada urusan dengan yang kalah kan begitu. Ya artinya kan ini banyak yang itu ya Bu, indikasinya banyak yang bermain dan mencoba membawa bendera. Sebetulnya permainan proyek di Kudus itu jelas nyata ada. Teman-teman rekanan di Kudus juga merasakan. Sekarang ini fakta ya. Ini kan kita bicara fakta. Ya, betul. Proyek-proyek besar di Kudus yang ditelusuri kan banyak, Mas. Iya. Sampai turun 20%, 25%, sampai 30%. Terus kalau turun kayak gitu nanti kualitasnya bagaimana itu? Saya tidak bicara kualitas karena pasti ada permainan anggaran setelah itu. Mungkin ada addendum, mungkin ada penambahan anggaran. Itu kan permainan tingkat tinggi. Cuman persoalannya kalau sudah ditelusuri turun sampai sekian %, berarti perencanaannya nggak guna dong. Iya, ngapain? Ketika ngapain dibiayai untuk konsultan perencanaan? Berarti kan nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya. Akhirnya di tengah-tengah kan setelah kemudian dilelang yang delosori dimenangkan begitu loh. Nah, pemenangnya ini siapa? Siapa yang mengkondisikan orangnya? Siapa itu sebetulnya sudah rahasia umum. Siapa yang mengkondisikan? Sebetulnya sudah rahasia umum yang yang mendapatkan untung siapa? Hanya proyek-proyek besar ya Bu ya. Mungkin hampir proyek-proyek kecil juga sudah terkondisikan. Iya, tetapi saya yakin kok kezoliman itu tidak akan selamanya begitu loh. Artinya ini jelas-jelas ada kezoliman yang diorganisir secara nyata di Kudus. Dan ini kan bisa jadi presiden buruk Bu, untuk kemajuan pembangunan di Kudus. Ya, pasti. Artinya tiba-tiba di tengah jalan pembangunan yang harusnya sudah ada tiba-tiba dibatalkan dan tidak jadi dibangun. Pasti. Itu kan seperti begini ya, iya. APBD perubahan ini kan juga telat dibahas. Sebetulnya sebelum membahas APBD perubahan mestinya kan ada evaluasi APBD murni. Sejauh mana pelaksanaannya, efektivitasnya kan harus dievaluasi dulu. Mungkin juga
terlambatnya APBD perubahan itu ada sesuatu yang masyarakat itu juga melihat ada rekayasa, ada semacam sesuatu yang tidak fair lah di pemerintah daerah itu. Cuman karena tidak semua orang seperti saya tidak memahami aturan secara jelimet, kita tidak bisa mengkritisinya secara jelimet. Cuman itu yang tahu dalam pengambil kebijakan. Ya, yang tahu ya pemerintah daerah setempat. Saya secara pribadi sebagai masyarakat melihat bahwa Kudus amburadul. Amburadul dalam hal apa, Bu? Mungkin. Semuanya. Pelayanannya tata kelola pemerintahan, kemudian mohon maaf saya sering ya di beberapa kesempatan bahkan pernah menghadap kepada pejabat-pejabat teras di Kudus tentang pengelolaan sampah saja. Itu nggak ada aksi sama sekali kok, Mas. Bu, kalau mungkin dibanding daerah lain mungkin yang bisa jadi perbandingan, artinya kan betul-betul Kudus ini dalam. Jadi gini, kalau kita membandingkan dengan daerah lain itu beda jauh, Mas. Sangat beda jauh. Karena apa? Dari segi karakteristik masyarakat Kudus. Wong Kudus itu wong paling apik, Mas, menurut kula. Paling apik apanya, Bu? Ya semuanya. Jadi orangnya sregep, mandiri. Ucap-ucapannya begini loh. Aku ora duwe bupati, ora duwe camat, ora duwe kepala desa. Kalau urip sendiri itu mereka sudah mampu, ora apa-apa. Mereka hanya butuh pelayanan pemerintahan, pelayanan publik itu dimudahkan, difasilitasi saja. Mereka sudah mandiri, nggak ngarep-ngarep bantuan, nggak sebetulnya. Tetapi berubah menjadi kadang-kadang ada yang mungkin mengkritisi pemerintah itu kan karena pemerintahannya sendiri. Yang aslinya karakter orang Kudus itu baik, orangnya agamis, orangnya religius, orangnya sregep, kan begitu. Nah, terus kemudian kalau kita bandingkan dengan daerah lain beda. Orang Kudus itu, Mas, di desa pagi dia PNS, sore isih gelem angon wedhus, isih gelem ngarit, isih gelem giling gula. Nak ngomah duwe. Di rumah masih jualan. Sregep-sregep loh. Kadang jualan online juga. Nah, betul. Ini orang Kudus sehingga cobalah pemerintah itu membuka mata hatinya. Layani dengan sebaik-baiknya. Masyarakat itu butuhnya nyaman. Misalnya kawasan yang kumuh ya diresiki sing apik. Kan begitu. Di mana birokrasi yang sekiranya memang nggon kotor temenan ya diresiki. Itu tugasnya pemerintah. Bu, selama ini mungkin ada anggapan itu kan bahwa OPD atau birokrasi kan jadi sapi perah itu, sehingga ya kerjanya ya hanya normatif itu. Dari jenengan seperti apa mungkin? Ya itu sih sudah turun temurun ya, Mas. Ya. Ketika ada proses politik dengan money politik, wajarlah seorang pimpinan atau siapapun yang kemudian ingin mengembalikan modal, cari duitnya dengan cara seperti itu. Satu. Yang kedua, belum sampai masa jabatannya selesai juga ada yang sudah kepengen maju lagi. Ada lagi yang masih sekarang ini menjabat sebagai pejabat publik itu juga kepengen menaikkan jabatannya, kan begitu. Sebetulnya itu wajar. Harapan dan cita-cita semua orang untuk meningkatkan eksistensi dan kapasitas diri itu wajar. Tapi yang nggak wajar apa? Yang tidak wajar itu kalau semuanya muncul dengan keserakahan. Itu yang tidak wajar. Keserakahan artinya mengorbankan yang seharusnya menjadi hak masyarakat itu diabaikan. Untuk kepentingannya diri sendiri. Yang penting saya dapat ini, yang penting saya yang lain urusan masyarakat engko. Padahal mohon maaf ya. Sekali lagi saya melihat karakter masyarakat Kudus itu. Seandainya orang wong Kudus, ini sudah gejolak, Mas, sudah berpolemik gitu. Tapi orang Kudus sudahlah. Sing penting aku ngibadah. Iso nganu ya. Sing penting aku kerja sing apik, ngurmati anak bojoku sing apik. Mereka tidak terlalu mau tahu dan tidak terlalu usil. Itu baiknya orang Kudus. Begitu loh. Walaupun didolimi ya. Tetap mendoakan yang baik. Mendoakan yang baik. Dan ini saya merasa bahwa orang Kudus memang terlalu baik orangnya. Ya Bu, kembali ke yang persoalan IBS terus. Langkah selanjutnya dari Bina Arta. Ya, saya menunggu. Kami menunggu langkah Polda setiap saat kami update info. Ada laporan-laporan dari Polda bahwa kami sudah ini kan begitu, termasuk memang
kemarin pada saat proses lelang itu juga ada beberapa anggota dewan yang datang ke kantor. Ngapain mereka? Saat itu sih kami belum diumumkan sebagai pemenang, Mas. Sebelum pemenang? Iya, sebelum diumumkan sebagai pemenang. Berarti sebelum 21 Juli? Belum. Mungkin juga mereka mendatangi rekanan yang lain, mohon maaf. Mungkin bukan juga. hanya Bina Arta Perkasa. Atau mungkin memberi support dukungan gitu. Ya intinya sih begini, Intinya apa begini. mereka? Intinya sih pokoknya kalau nanti Bina Arta menang harus bayar fee. Kalau fee tidak bayar fee kepada anggota dewan itu ya apa itu lelang dibatalin gitu. Ada oknum ya seperti ya, itu. Itu nyon sewu, itu oknumnya anggota dewan langsung atau atas nama itu? Langsung, anggota dewan langsung dan mengatasnamakan yang nyuruh pimpinan, ketua DPRD. Dia mengatakan begitu. Wis pokoknya minta bagian. Ya, pokoknya ya berapa mungkin persen, Bu? Besar. Besar ya. Nilainya besar. Saat itu kami tidak mengiyakan tapi tidak membantah, kami hanya Pak, ini proses lelang masih berjalan. Kami mengikutinya secara normatif. Begitu. Ya memang. Ya, dan kami tidak tahu pemenangnya nanti siapa. Tapi mungkin saja ini kan hanya warning ya bagi calon pemenang, mungkin seperti itu. Artinya ada yang minta di awal gitu. Kalau bahasa kan kalau kemarin sih enggak begitu ya, memang pokoknya nek menang harus store gitu. Itu kayak, dan itu kalau tradisi itu kan kayak turun-temurun ya. Ya tetapi jangan kasar gitu loh. Ya, mainnya terlalu kasar. Sekarang begini. Sekarang ini fair ya, Mas. Kita sama-sama bekerja ya. Sudah di dunia konstruksi juga sudah lama. Aturan main untuk sebuah komisi atau fee misalnya. Kalau dimainkan dengan elegan kan baik. Biarkan rekanan bekerja. Setelah dapat untung ben dihitung-hitung. Iya. Apa mereka tidak enggak menutup mata lah. Tetapi kalau kemudian bekerja dalam rangka menjaga kualitas sesuai dengan bestek, sesuai dengan spesifikasi yang ada kan begitu. Tetapi kemudian dibayang-bayangi tuntutan-tuntutan yang tidak logis, yang tidak realistis. Akhirnya siapa yang rugi? Ya masyarakat lagi. Ya, masyarakat. Pekerjaan akhirnya tidak berkualitas. Ya. Akhirnya hanya sekedar bangun saja tapi kualitas bangunnya nggak dipikirkan. Ya. Sebetulnya saya itu awal ketika mau ikut lelang IBS itu sudah tanya. Pekerjaan ini sudah ada pengantennya apa normatif? Sudah sampai segitu ya? Artinya saya keliling kemana-mana. Mengantisipasi ya, Bu? Jangan-jangan ditelikung di tengah jalan. Maksudnya begini. Iya. Kami mohon maaf selama ini sama-sama tahu kok. Iya. Kalau sudah ada pemenang yang terkondisikan dalam tanda petik loh Mas. Iya. Kami juga tidak akan ngoyo-woro ikut kok. Normatif. Ya sudahlah. Iya. Kami tahu diri, ngapain kok ganggu-ganggu kan begitu. Iya, sudah terpesan. Sudah. Ini sebetulnya sih tidak boleh kami sampaikan, tapi ini kan katanya fakta. Iya harus disampaikan. Tapi setelah saya keliling ke beberapa pejabat mengatakan bahwa enggak, saya enggak ikut-ikutan Bu, saya enggak malu-malu proyek Bu, kan begitu. Ya sudah, kalau begitu bismillah saya ikut. Akhirnya itu kan. Karena tahu bahwa clear ya. Iya. Awalnya berarti kan mainnya sportif gitu loh. Iya. Tetapi ketika misalnya kita kulok nuwun lagi-lagi sudah lah Bu, nggak usah ikut, sudah terkondisi misalnya begitu ya, saya nggak akan memaksa. Ya yang menggelitik itu kan juga LPSE Kudus itu kan, kok tiba-tiba memberikan statement ada hacker yang melakukan peretasan terus lapornya ke Polres itu kan, itu seperti apa Bu Nek? Dengan mengamati. Saya tidak mengikuti secara detail tentang itu. Cuman pada saat kami menghadirkan teman saya dari LKPP itu menyampaikan bahwa hacker peretasan itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Dan memang ada ya Bu? Ya, itu yang disampaikan LKPP loh. Tapi saya kan saat itu mendengarkan pada saat mereka ditanya di Polda itu. Tapi waktu ditetapkan sebagai penang ya, tiba-tiba berkasnya hilang semua. Nah itu kan yang menghilangkan LPSE, yang menghilangkan kan ULP. Iya, tiba-tiba sudah tidak bisa diakses. Tapi yang mungkin LKPP bisa buka lah, buka lagi. Ya. Jadi penghapusan data itu juga menurut saya pelanggaran hukum gitu loh. Nggak boleh. Ya proses sudah dilakukan kok datanya dihapus, itu juga pelanggaran hukum. Ya artinya kan ya memang mungkin ada sesuatu yang mencoba ditutupi ya Bu ya. Mungkin. Ya. Jadi begini.
aroma-aroma konspirasi itu sudah kita rasakan, sudah kami rasakan. Sebelum Ya, bahkan mohon maaf, sebelum ada pengumuman lelang. Pengumuman lelang sebelumnya. Saya ketemu sama PPKOM. Sudah ketemu PPKOM. Pak, apakah lelang nanti normatif? Oh, normatif. Lah nek normatif karena pekerjaan rumah sakit itu kan pekerjaan yang ada spesifikasi khusus. Iya. Tidak setiap orang, setiap rekanan itu mampu mengerjakan konstruksi rumah sakit. Iya, punya. Kalau tidak kemudian, yo enggak apa-apa, misalnya nanti gagal ya ora apa-apa. Aku sampai pensiun kok. Itu sudah muncul ketika lelang belum diumumkan. Iya. Artinya kalau memang beliau, mohon maaf ya, beliau itu sebagai pejabat yang bertanggung jawab nggak mungkin loh statement itu. Kalau memang beliau takut sebagai sebagai PPH jangan mau tentang kerugian kami kan begitu. Nanti kita segera PT UN, insya Allah pada bulan ini sebentar lagi lah. Iya, bulan ini. Terus kemudian nek kerugian materi dikabulkan, kami mengajukan kerugian imateri kok menang, IBS tak bangun tanpa APBD. Amin. Iya dong. Nyun sewu, untuk alasannya sampai ke PT Tun apa, Bu? Saat itu begini, Mas. Kami koordinasi dengan teman-teman di Polda. Teman-teman Polda ya. Artinya ada pertimbangan. Iya, bapak-bapak di Polda. Kami tanya, Pak, memungkinkan nggak ketika kami melaporkan secara pidana pekerjaan itu masih tetap lanjut jalan? Karena awal kami lapor mengadukan ke Polda itu kami tidak berpikir tentang pekerjaan itu harus jalan. Cuman banyak teman-teman aktivis, kemudian teman-teman kontraktor, IBS kalau bisa masih tetap dibangun, itu masyarakat butuh banget. Eman-eman kalau duitnya kembali ke pusat. Iya. Ini kan nggak APBD toh sebenarnya. Kan eman-eman kalau duitnya ke pusat kembali. Tolonglah Bu perjuangkan supaya pekerjaan masih bisa jalan. Kemudian baru setelah itu kamu berpikir tentang itu. Saya tanya kepada bapak-bapak di Polda begitu loh, Pak, memungkinkan nggak pekerjaan masih jalan? Kalau Ibu kepengen pekerjaan jalan ya Tun. Akhirnya kami mengikuti dong pesan itu. Kami mengikuti saran itu begitu. Memang pernah ada pihak dari rumah sakit meminta saya untuk mencabut laporan aduan pidana itu. Tapi nggak, saya sampaikan bahwa misalnya saya mencabut laporan atau aduan pun tidak serta-merta pengusutan berhenti. Oh iya Bu, yang ke Polda itu yang diadukan Nyun sewu. Ya, tentang kronologi dari proses lelang itu saya tidak menyebut nama kok. Tentang konspirasinya. Biar dari bapak-bapak di Polda itu penegak APH yang menelusuri. Saya tidak menyebut nama dan nama enggak. Ya, artinya tetap harapannya proyek IBS bisa berjalan dan kami yang mengerjakan. Karena masyarakat memang banyak yang menyesalkan menyesalkan dengan wong duwite ono, terus lelang juga sudah ada pemenang, pekerjaan kenapa tidak dilangsungkan hanya karena ego-ego pribadi gitu loh. Iya, kepentingan kelompok. Iya. Dan kita tahulah selama ini mohon maaf ya, rumah sakit proyeknya itu yang ngerjake sapa kabeh itu kan ya setiap tahun, setiap saat kan data kan ada dibuka. Iya. Tahu siapa saja yang sering menang di rumah sakit itu tinggal dibuka data saja. Kan tahu. Itu ya sudah tahu. Cuman ya inilah proses hidup. Memang artinya Nyun sewu ya, kalaupun ya di tengah di perjalanan nanti akhirnya gagal Nyun sewu, bukannya kita bagaimana menerima itu dengan legowo? Enggak apa-apa. Hidup itu kan berproses, Mas. Ya. Gagal menang itu bukan target atau tujuan. Target tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bermartabat dan bermanfaat. Minimal ada pembelajaran bagi semua pihak bahwa jangan main-main dengan aturan. Ketika semuanya bermain-main dengan aturan, kemudian ada peristiwa ini kan menjadikan polemik yang juga merugikan banyak pihak. Ya, usulnya kan masyarakat. Ya. Soal nanti endingnya gagal atau berhasil, biar penegak hukum dan aparat-aparat yang menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Kita ini kan warga masyarakat taat hukum, ini negara hukum, ya biar hukum yang berjalan. Iya, hukum akan tetap. Saya sering dibegitukan sama teman-teman, Bu, apa itu lapor yang Polda apa duitnya jenengan akeh, gitu Mas. Gratis. Saya matur begini, mohon maaf,
semua aparat penegak hukum itu pasti baik. Baik ya. Kadang-kadang menjadi tidak baik itu mesti ada pemicunya. Betul. Dan pemicunya itu tidak akan langgeng. Iya. Nuwun sewu, seketika mungkin masuk angin, tapi masuk Iya. angin kan sedina rong dina kan bisa Tidak sembuh. selamanya. Kan Iya. begitu. Iya, Orang itu kan akan tergerak nuraninya, pasti. akan bicara tentang kebenaran yang hakiki. Kan begitu, Mas. Tidak kemudian kita menyimpulkan bahwa mohon maaf engkau paling ini dikei duit terus nganu enggak. Saya masih berprasangka baik, berhusnudzon Positive bahwa di thinking, dunia ini masih banyak orang-orang baik yang dituntun Allah di jalan yang benar. Itu saya yakin itu. Artinya gagalnya proyek ini pun tidak membuat kita harus putus asa. Boten. Rezeki kan di mana saja ya. Kalau saya bicaranya malah bukan hanya soal itu ya. Iya. Soal bahwa Kudus ini memang kudu diresiki temenanan. Harus ada yang berani bersuara. Iya. Baik eksekutif maupun Legislatif, ya. semua. Dan Semua tatanan masyarakatnya juga. Iya. Mohon maaf ya, Ya, mohon pola maaf. pikir masyarakat Ya, juga harus. mohon maaf. Ya. Proses-proses politik yang cenderung kotor itu juga dimulai dari diri kita sendiri, Mas. Betul. Saya juga merasakan. Ya. Wong juga jangan juga Iya, politisi. iya, ya. iya. Tahu persis. Mungkin beriring bertambahnya umur, bertambahnya waktu, kemudian dinamika dan perjalanan hidup membuat kita menyikapi segala sesuatu tuh lebih bijaksana dan juga wise, bijak ya. sini gitu loh. Ya, bijaksana bijak sini. Iya. Oh, ternyata ada peristiwa ini supaya saya juga punya pengalaman dalam hal ini kan begitu. Enggak apa-apa. Artinya tidak memandang hitam putih. Betul. Jadi gagal atau berhasil itu urusan nanti. Tetapi ketika kita sudah berani melangkah, saya yakin, hakul yakin, ainul yakin harus berhasil. Harus berhasil, ya. Dan itu akan saya tempuh dengan sekuat tenaga, dengan memohon ridho Allah. Pokoknya apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan sampai berhasil. Ya, artinya nyuwun sewu, posisi Bu Khairos ini kan orang yang terdolimi. Ya. Ya. Artinya kan sudah jadi pemenang, tiba-tiba kok digagalkan. Ya. Mungkin closing saran dan masukan untuk pelaku kebijakan di Kudus seperti apa ke depan gitu. Saya tidak berani menyarankan apapun, Mas. Mohon maaf, saya tidak berani menyarankan apapun. Para pejabat itu adalah orang-orang yang dipilih Allah Terpilih, ya. untuk menjadi pemimpin dan membawa amanah. Betul. Ya. Mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Tuhannya. Ya. Dirinya sendiri dan Tuhannya. Dirinya sendiri. Kalau kepada masyarakat, mereka tidak menyadari itu. Karena masyarakat itu juga sangat banyak backgroundnya. Iya. Masyarakat apa tah kadang-kadang diajak begitu kan, Iya, diajak iya. ngomong kan begitu. Mereka, keluargaku juga masyarakat, tetangga dekatku juga masyarakat. Aku wis bermanfaat kan gitu. Saya nggak berani menyarankan apapun. Saya cuma ingin mengajak teman-teman semuanya, kuwabeh sing merasa menjadi kawulane Gusti Allah. Monggo buka hati dan nurani kita. Siap. Bahwa dimanapun kita berpijak, Betul. tanah yang kita pijak itu menjadi saksi. Apakah kita memang benar-benar baik atau pura-pura baik, atau orang yang sejatinya baik tapi pas menjadi belum baik. Belum baik. Karena baik itu berproses, Mas. Butuh proses. Nah, silahkan itu yang tahu dirinya sendiri dan Gusti Allah. Itu tok. Kita harus bisa introspeksi, ngelulur awake dhewe seperti itu. Apakah saya ini sudah baik atau memang pura-pura baik, atau saya akan berproses menjadi baik? Mungkin sekarang belum baik, tapi harus berproses menjadi baik. Ya tetap ya itu prasangka baik dan tetap Iya, akan iya, untuk betul. mereka tetap Karena bisa ending sesuatu itu kan sekarang jadi pejabat. Iya. Kalau sudah tidak menjadi pejabat kan ya kepengennya husnul hitam. husnul hitam ya. Selesai dalam kebaikan. Selesai dalam kebaikan. Ya. Kalau sudah mati kepengennya kan ya husnul khotimah. Iya. Meninggal dalam kebaikan. Nggih. Kan begitu, Mas. Nggih. Jadi pungkasannya juga apik. Nggih. Kalau sekarang sudah tidak menjadi, sekarang masih pejabat dan kemudian suul hitam kan ya saake. Iya. dalam kondisi Dalam misalnya kondisi, wes ra dadi pejabat Pontang-panting ya. disio-sio orang, Iya. kemudian dalam kondisi yang pokoknya itu kan yo yang rugi dirinya sendiri dan anak Tapi turunnya. Bu Khairah percaya nggak karma itu ada? Kalau dalam Islam itu tidak ada karma. Tidak ada karma. Cuman begini loh, Mas. Iya. Bumi yang kita pijak ini Ya. tidak ridho kalau ada kemungkaran. Kemungkaran ya.
Itu. Kemungkaran dan kemunafikan. Ya, betul. Jadi kemunafikan itu bagian dari kemungkaran loh, Mas. Ya. Itu bumi yang kita pijak nggak ridho seperti itu. Mereka tanah yang kita pijak ini orang lain mungkin boleh kita tipu ya. Boleh. Tetapi tanah yang kita injak ini tahu. Iya, saksi. Kowe lagi lapo, Iya. ya. Saya sendiri kadang-kadang pas nglakoni dosa ngono ya. Allahu Akbar. Iya. Mungkin etok-etoke nak ngenjobo kaya wong ahli ibadah misalnya kan begitu. Tapi isinya dalam hati kita kan kita sendiri yang tahu. Kita ini siapa, bagaimana itu kita. Jadi saya nggak berani menyarankan. Saya hanya mengajak monggo lah. Mengajak dan mendoakan Ya. yang terbaik untuk masyarakat Kudus. Iya, memang itu ajaran agama kita kan begitu. Terima kasih Bu Hariro mau meluangkan waktunya mau sangat berdiskusi dengan teman-teman di Klik Fakta. Ya. Semoga ini tidak hanya sebatas diskusi tapi memberikan pencerahan bagi kita semua, bagi masyarakat ya, dan termasuk para pemangku kebijakan. Mereka lebih bijaksana dalam bertindak dan dalam menjalankan tugas dan kebijakannya tidak semena-mena. Mungkin dari kami itu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget nggih.